Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Lexing dengan saya Lina. Dan saya Sali Iya, di dunia yang berbeda kita, di dunia yang eh, berbeda. termasuk juga dengan para sahabat khotbah, tapi kita bersyukur ya bahwa ya teknologi memungkinkan kita untuk berjumpa di dalam diskusi terkait dengan ibadah kita yang menggunakan bacaan leksionari. Nah, minggu ini kita akan masuk ke minggu ke-11 setelah Pentakosta. Apa bacaannya, Sal? Ya, sahabat-sahabat khotbah, bacaan yang akan kita percakapkan adalah Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai 14, Mazmur 103 ayat 1 sampai 8, lalu Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29, dan Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Ya, terima kasih. Nah, Mhm. kayaknya bacaan kita juga bisa nih ditemukan benang merahnya ya. Ya. Soalnya sangat jelas sekali dari bacaan pertama sampai Injil ya. Nah, apa insight-insight yang bisa kita gali nih dari tiap bacaan ini, Sal? Mhm. Kalau benang merahnya dari perspektif yang aku temukan adalah kasih sebagai ibadah yang sejati kepada Allah gitu ya. Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai 14 ini kan bicara narasi ini disampaikan dalam eh, orang pertama gitu ya. Jadi Tuhanlah yang berbicara dan isi dari firman Tuhan adalah janjinya untuk Israel. Hmm. Yang menarik adalah kata apabila itu selalu berulang. Jadi Mhm. kata apabila ini sepertinya merujuk pada dua hal. Yang pertama pengandaian karena hal yang dimaksud belum terjadi, tapi bisa juga kata apabila ini merujuk pada prasyarat. Hmm. Tuhan dalam Yesaya pasal 58 dikatakan Tuhan akan mendengar panggilan Israel jika mereka tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama, tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, tidak lagi memuaskan hati orang, eh, memanaskan atau menyakitkan hati orang yang tertindas. Mhm. Nah, jadi ini memang syarat untuk doa didengar secara literal nih ya. Ya. Syarat untuk doa kita didengar adalah jika kita tidak menyakiti sesama, tapi kita berlaku yang baik, berlaku yang adil kepada orang-orang yang lemah dan yang menderita. Mhm. Yang Mhm. kedua, Tuhan akan menuntun Israel senantiasa. Tuhan akan membuat hati mereka puas di tanah yang kering. Artinya di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, di tengah kesusahan, mereka tetap mendapatkan berkat dan kasih Tuhan. Bahkan Tuhan akan membaharui kekuatan. Mhm. Janji Tuhan tuh indah sekali ya. Di situ disebut Israel akan menjadi seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak mengecewakan. Bahkan Israel sanggup untuk membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan di situ juga Israel akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan dan mereka akan disebut yang memperbaiki tembok yang runtuh atau yang membetulkan jalan sehingga tempat itu dapat dihuni. Tapi janji-janji yang indah ini sekali lagi dibungkus oleh kata apabila. Mhm. Ya, yang baik itu hanya bisa diterima, dialami, dirasakan, dinikmati jika Israel sekali lagi tidak menginjak-injak hukum Sabat. Kalau yang tadi relasinya dengan manusia, sekarang relasinya dengan Tuhan. Tidak Mhm. menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusannya pada hari kudus Tuhan, serta tidak menyebut hari Sabat itu sebagai apa ya salah menghormati hari Sabat itu sebagai hari Tuhan yang mulia, menghormati hari Sabat itu dengan tidak menjalankan aktivitas eh, pribadi ya yang sifatnya hanya tanda petik omong kosong kira-kira gitu. Mhm. Jadi kalau memang kita melihat seakan-akan kata Sabat di sini kan memang ketetapan Tuhan ya, salah satu dari hukum Dekalog. Tapi hari Sabat kan diciptakan itu untuk manusia menikmati rehat sebenarnya. Bukan hanya manusia tetapi hewan pada zaman Semuanya itu ya, hanya seluruh budak ciptaan. ya, Mhm. semua Mhm. ciptaan Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Jadi ini bicara bukan hanya kesejahteraan pribadi tapi kesejahteraan semua Iya. gitu.
Mhm. Yang menariknya tadi, ketika tadi kamu bilang bahwa memang kata, apa, ayat-ayat ini dalam teks, Yesaya 58 ini bicara Ya, tentang sebuah pengandaian dan lain-lain. Kalau kita lihat konteksnya kan ini, kira-kira ditulis, untuk apa ya, semacam, bagian ketiga dari Yesaya ya. saya. Ya, jadi memang udah apa, pembuangan itu, sudah selesai gitu ya. Dan saya membayangkan ini adalah sebuah momen, sebenarnya sebuah nasihat atau Mhm. perintah dari Tuhan untuk mengingatkan pada bangsa yang sedang berpulih gitu kan ya, Ya, untuk menjaga atau memelihara Sabat ya, ataupun juga aturan Tuhan itu untuk ya, sesuatu yang sangat dan amat mendasar. ya, Ya kan ya. Mungkin ini kalau mau mengingat, salah satu akibat dari bangsa Israel jatuh ke pembuangan kan ketika mereka juga dalam hidup ya, ketika kemapanan itu terjadi, mereka lalu mulai apa namanya, menindas bahkan ya, saudara sebangsanya sendiri kan. Itu ya, salah satunya ya, kalau kita baca di Amos dan lain-lain, memang jelas sekali kemarahan Tuhan terjadi karena bangsa bangsa Israel sendiri menindas saudaranya dan lain-lain ya. Dan sekarang ini diingatkan lagi gitu. Jadi ya, memang kembali pada apa yang mendasar bicara tentang mengasihi Tuhan. Kalau tadi kamu juga bicara tentang aturan Sabat itu, juga berelasi dengan bagaimana memperhatikan relasi dengan Tuhan gitu ya. Jadi memang, aturan-aturan ini diingatkan lagi untuk mengingat bahwa yang paling mendasar adalah ketika bangsa ini bicara tentang mencintai Tuhan, bicara juga mencintai sesama gitu ya. Mereka sedang membangun istilahnya rumah mereka kembali. Maka jangan lagi melakukan penindasan-penindasan gitu ya, baik itu lewat perkataan kan gitu ya, atau penghinaan, dan lain-lain, bahkan juga secara secara real, menindas, merampas, harta milik orang miskin dan lain-lain. Itu nasihat Tuhan. Dan juga, di satu sisi itu, tapi di sisi lain ini juga sebuah kehati-hatian sebenarnya. Mhm. Kehati-hatian. Jadi seringkali gini ya, dalam kalau kita familiar dengan apa namanya, pendekatan pasca kolonial, ya kan? Mhm. Eh, ini kan bisa bicara kadang-kadang gini, orang yang merdeka itu, ya, eh, kadang-kadang ia baru lepas dari penindasan, kadang-kadang tanpa disadari mewarisi tradisi penindasan itu, Mhm. ya kan? Jadi Mhm. ini sebuah ingatan bahwa ketika bangsa Israel sekian puluh tahun ditindas, ya, mereka mengalami penderitaan Mhm. dan ya mereka dihancurkan sedemikian rupa begitu ya, kemanusiaan mereka, hidup mereka. Nah, diingatkan hati-hati jangan menjadi penindas Ya, gitu. Tapi kebebasan itu real, nyata, bahwa membebaskan diri mereka juga dari penindasan, dari menindas orang lain, menindas sesamanya gitu. Atau ya, menindas ya tadi seluruh ciptaan Allah gitu. Jadi ini menarik sekali teks ini kalau kita juga melihatnya lewat pendekatan postkolonial ya, pasca mhm. kolonial gitu loh. Bahwa Ya, hati-hati memang kadang-kadang yang tertindas, ini saya ingat banget, Freire ya. Freire kan di dalam pendidikan pembebasannya juga bicara soal itu. Jadi ya, salah satu eh, warisan kolonial adalah akhirnya menjadikan orang yang tertindas itu menjadi penindas bagi sesamanya. Ketika dia udah punya kebebasan, power, jadi sangat apa ya, over dengan power yang dimilikinya, akhirnya ya tanpa sadar atau tidak sadar itu dia lakukan penindasan itu. Nah, ini jadi semacam ingatan juga ya. Dan ya, karena itu nggak heran, dalam konteks Yesaya 58 ini digunakan kata apabila ya dan ya, sebagainya, itu mau menggambarkan bahwa mengingatkan, memberikan,
apa ya, pendidikan ulang tentang Ya. orang yang dibebaskan. Karena itu kan kenapa buat saya yang menarik juga ketika dikatakan bahwa maka terang apa, terangmu akan bersinar begitu Mhm. ya. Terangmu ya akan menerangi kegelapan. Jadi saya ketika membaca ini saya juga tertarik begini loh. Iya ya, kenapa di sini disebut bahwa terang itu akan bersinar ya buat orang yang tadi ya melakukan tidak menindas sesamanya dan lain-lain gitu. Saya pikir memang kadang-kadang apa yang kita lakukan itu bisa dihargai oleh orang-orang yang memang tepat menerima Ya. apa yang kita berikan Mhm. gitu ya. Jadi ini juga berkaitan dengan kadang-kadang kita kan frustasi ya. Frustasi itu kayaknya kita udah melakukan kebaikan kepada ini kok kayaknya nggak diterima dan nggak dianggap begitu. Tapi bagian ini membuat saya berpikir iya, kenapa firman Tuhan itu jelas, kita akan kelihatan sinarnya memang kalau memang apa yang kita lakukan itu tepat bagi orang yang menerimanya. Ya. Ketika ada orang yang lapar kan di situ ya, kamu memberikan ya, memuaskan gitu ya hati orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit terus, dalam gelap dan lain-lain ya, dan memuaskan apa ketika eh, orang lapar kita memberikan sesuai dengan apa yang memang kita sendiri gitu ya, kita sendiri punya gitu. Itu memang betul, tepat banget gitu. Memberi kepada orang yang tepat akan dihargai gitu. Ya. Akan dihargai pemberiannya. Dan yang menarik juga dari ayat-ayat ini adalah kata dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata nefes dua kali. Mhm. Ya, dua Ya. kali. Ya kalau di Indonesia diterjemahkannya dengan memuaskan hati gitu ya. Memuaskan ini kan dua kali gitu. Tapi sebenarnya nefes ini kan artinya semua keberadaan kita, hidup kita, gitu. Ya, kalau kita Betul. memberi, kalau kita melakukan sesuatu, ya menghargai orang, menghargai Ya. apa namanya ciptaan lain dengan seluruh keberadaan diri kita, gitu ya. Bahkan juga melihat mereka juga ya sesuai dengan keberadaan diri mereka. Jadi kayaknya memang ini sebuah perintah yang sangat kuat ya tentang bagaimana sebenarnya hidup kita eh, apa namanya dipenuhi dengan kasih ya. Dan nefes ini kan juga muncul ya dalam Mazmur ketika pemazmur dia bilang pujilah Tuhan hai jiwaku ya. Ini mau mengajak sekali lagi kalau mau dikaitkan dengan ibadah, mau mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kita. Hmm, Mhm. iya. Jadi ini ISL 58 sendiri itu menarik banget. Mhm. Apalagi ketika kita melihat kenyataannya saat ini, kita mempertanyakan sebenarnya sisi kemanusiaan kita sebagai manusia ya, dengan banyaknya eh, kekerasan, penindasan, Betul. bahkan juga orang yang mempunyai power, ya. Atau balik lagi seperti diskusi kita minggu lalu, Mhm. pemerintah ya ketika memimpin negara dan lain-lain. Ada banyaklah contohnya, bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia Ah. ini ya, apa yang terjadi pada Gaza. Ya. Mhm. Ya, Ya. Betul. Dan berbagai tempat lain ya, banyak betul. ya. Di Sudan dan lain-lain, dan itu kan Ya. seringkali dikaitkan dengan agama, ya. Ya. Mhm. Orang yang beragama, beribadah. Ya. Mhm. Dan banyak juga korban-korbannya adalah perempuan dan anak-anak ya. Betul. Bahkan kekerasan terhadap hewan juga Betul. sekarang Iya. makin marak ya. Mhm. Kasus yang terbaru ada juga tuh ya yang anjing dikuliti hidup-hidup. Aduh, menyedihkan sekali. Iya. Atau apa namanya usaha pariwisata yang menggunakan hewan tetapi tidak eh, mempertimbangkan kesejahteraannya
dengan cara memaksa dia bekerja melampaui kekuatannya, tidak diberikan makanan dan minuman dan Ya. istirahat yang Yang cukup, yang paling akrab sama budaya Indonesia topeng monyet lah ya. topeng monyet Iya, atau ya betul ya, duh kasihan sekali betul. iya. Kuda juga ya dipakai untuk menarik beban yang melampaui kekuatannya sampai sakit ya, anjing yang ditendang, yang ditelantarkan oleh pemiliknya ketika dia sudah renta, sakit-sakitan ya, atau bahkan yang diracun, ditangkap, dijual, dibunuh dengan cara yang sadis untuk menjadi konsumsi manusia. Waduh, Iya, atau juga mengerikan. saya pernah Iya. nonton tuh sapi di musim-musim ya di musim-musim siap untuk dijual gitu ya. Sapi Ya. itu dikasih air supaya gendut gitu loh. Dipaksa Duh, minum sampai sekian galon gitu kan. ya. Dikasih dimasukin selang dan selangnya itu dialiri air gitu. Wah, itu supaya berat luar Mengerikan. biasa. Mm, Atau peternakan babi ya, atau peternakan sapi, susu perah, itu juga, aduh, kasihan sekali. Ada juga yang sudah melahirkan, terus dipisahkan antara induk dengan anaknya, gitu, mhm, mhm. supaya susunya bisa diambil. Itu menyedihkan sekali. Mhm, mhm. Ya, ya jadi memang betul bahwa pesan dari Yesaya 58 ini ya terkait dengan Sabat, terkait Hmm, dengan ibadah, itu kan juga kuat ada muncul di teks-teks yang lain ya tadi Mazmur 58 bicara tentang memuji Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kita. Itu juga bicara salah satunya kan juga sebuah pengakuan ya bahwa Tuhan itu ya memang dia mengasihi, mencintai, dia selalu hadir. Tapi juga di situ Tuhan dikatakan sebagai Tuhan yang adil, Tuhan yang membela eh, orang yang orang yang menderita ya, orang yang tertindas. Jadi memang sangat kuat sekali pesan bahwa ibadah itu selalu terkait dengan perlakuan kita terhadap orang-orang yang powerless, ya, ya, yang ya, yang kita anggap eh, ya eh, tidak punya kuasa, ya. Banyak kategorinya lah seperti yang tadi kamu sebutkan, perempuan, anak-anak, bahkan juga mereka yang punya keterbatasan fisik ya, ya, disabilitas, betul. eh ya, bahkan juga yang Hmm, lain-lain lah. ya. Mhm, Dan ini diperkuat Mazmur 103, mhm, memang itu kan bicaranya tentang perbuatan Allah dan juga karakter Allah gitu. mhm, mhm, Jadi sebenarnya kita bisa melihat Allah yang kita hormati, kita kasihi, yang kepadanya kita beribadah. Ini bukan Allah yang tutup mata gara-gara uang persembahan, gara-gara kerajinan dan ketekunan kita datang ke bait Allah, tetapi Dia melihat juga apakah doa dan perbuatan sehari-hari kita itu selaras, apakah ibadah kita itu mendatangkan pembebasan bagi banyak orang. Karena itu, ketika kita mengakui perbuatan Tuhan, kita juga harus kenal karakter Dia yang penuh dengan cinta kasih gitu. Jadi iya, bukan hanya menikmati perbuatan-perbuatan baik Tuhan dalam hidup kita, tapi kita juga meneladani karakter Allah yang mhm, mhm. penyayang, yang pengasih, yang panjang sabar, dan yang berlimpah kasih setia. Iya, iya, Betul, yang kebaikannya itu kepada semua orang ya, bukan hanya segelintir orang karena prinsip KKN gitu kan. Tuhan mhm, yang kita sembah kan bukan hanya memberkati orang Kristen kan, mhm, tapi semua orang. mhm, Dia mhm. mengasihi semua orang. Mhm. Ya, Ak- ya benar. Menariknya adalah di Mazmur 103 ini kata Tuhan mengasihi gitu ya, atau kasih setia itu juga digunakan kata yang terkait dengan rahim, Hmm, ya kan? Kata raham itu ya kemudian dikaitkan dengan rahim. Ini kan bicara tentang kasih yang seperti seorang ibu kepada anaknya ya hmm, yang tidak berkesudahan gitu yang memang penuh dengan eh ya rela untuk memberi ya ya, seluruhnya seutuh-utuhnya gitu untuk manusia gitu. Nah, hmm, kepada Allah yang seperti itu gitu ya, pemazmur mau bilang disitulah kita harus menyembah Dia ya. Dan ketika penyembahan itu nyata
pujian itu nyata kepada Tuhan, memang ini berhubungan dengan bagaimana sebenarnya itu kelihatan dalam hidup sehari-hari gitu ya. Hmm. Jadi jangan cuma sekedar bahwa negara kita kan terkenal, ini menurut survei ya, Ya, sebagai negara terreligius di seluruh dunia. wow. Iya, Religius, tetapi yang paling banyak tingkat kekerasan exactly. dalam bentuk ya Korupsi dan lain-lain. Iya. Jadi memang religious persecutionnya luar biasa ya. iya, Mhm. heeh. Jadi memang betul bahwa Indonesia itu terkenal menurut survei sebagai nomor satu terreligius, tapi juga yang menyedihkan di Betul. negara yang paling religius ini banyak juga kasus-kasus penindasan, kekerasan, pelecehan, korupsi, Eksploitasi. heeh, eksploitasi dan lain-lain itu terjadi di Indonesia. Mhm. Jadi Sangat nggak besar. match ya antara ibadah, Yes. Nggak selaras ibadah, antara berdoa dengan bener, perbuatan, ya, nggak selaras. bener, Sangat bener. disayangkan. Dan ini kan kalau kita lihat apa namanya Injil, Injil Lukas, ini yang Ya, Tuhan Yesus kritik ya. Ketika betul. dia dikritik oleh orang-orang Farisi karena melakukan penyembuhan kepada si perempuan, ya maka mereka dikritik balik oleh Tuhan Yesus gitu ya. Mhm. Kamu memandang apa istilahnya manusia itu lebih rendah dari apa yang kamu lakukan terhadap hewanmu gitu ya. Di hari Ya. Sabat aja mereka masih memberi minum gitu. Tapi ini sama manusia yang memang membutuhkan dan tidak lebih apa ya dianggap lebih hina daripada apa yang kamu lakukan gitu. Ya. Ini juga kritik ya tentang Sabat dan kalau kita mau kaitkan tadi Yesaya, Sabat itu bukan cuma sekedar hari istirahat dan lain-lain, tetapi hari di mana sebenarnya Sabat itu mau memperingati bagaimana eh, cinta kita kepada Tuhan itu nyata ya Ya. melalui cinta kita kepada sesama sih. Mhm. Dan menurut saya yang menarik dari Injil Injil ini adalah eh, ini cara cara Allah memandang ini berbeda kadang-kadang dengan manusia ya. Coba, ini kan di dalam Lukas ini menariknya eh, Yesus yang aktif melihat si perempuan itu. Mhm. Beda dengan kasus penyembuhan yang lain ya, di mana orang itu yang aktif ya punya effort usaha gitu ya meminta kepada Yesus atau perempuan yang pendarahan itu memegang ya tapi ini enggak jadi perempuan ini memang kalau saya membayangkan sih di tempat itu dan memang secara hukum yang tidak tertulis ya yang tidak tertulis buat perempuan yang sakit seperti ini tempatnya mungkin paling ujung gitu ya. Ya. Memang yang tidak tertulis itu yang penyakitan, apalagi dia perempuan. Yang tidak tertulis adalah jangan pernah menampilkan diri gitu loh. Mhm. Jangan pernah keluar memperlihatkan diri karena kamu tidak layak untuk dilihat. Jadi kalau Mhm. saya membayangkan perempuan ini memang sudah tahu sebenarnya dia nggak punya harapan apapun juga disapa, apalagi oleh Yesus atau mungkin juga udah nggak punya saya nggak punya apa-apa lah kecuali ya saya mau datang aja beribadah di situ eh, tanpa punya maksud apapun juga keinginan apapun juga tetapi di sini Yesus melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia ya. Matanya kayak radarnya itu oh ini ada perempuan yang sakit yang memang udah sekian lama sakit, menderita fisik maupun psikis gitu ya. Bukan karena rasa sakitnya yang sekian sekian tahun, tapi juga secara psikis. Dia tahu bahwa dia orang yang berdosa, yang dihina dan sebagainya, yang tidak layak dan lain-lain gitu. Dan Yesus melihat orang yang seperti itu. Dan juga satu hal yang menarik lagi
Yesus sebelum melakukan tindakan apapun juga, dia sudah mengatakan, "Engkau sudah sembuh." Wih, Mhm. ini kan, luar biasa ya, mengingatkan kita ini sebenarnya bagian dari yang kemarin-kemarin kita bicarakan soal iman, ya. Iman mempercayai apa yang belum terjadi sebenarnya. Dan ini yang Betul. Yesus ingatkan ya. Jadi buat saya inilah menariknya ketika kita bicara tadi tentang ibadah yang juga memanusiakan, manusia lain atau Ya, juga menghargai ciptaan yang lain ya, mengasihi mereka, maka radar kita juga, harus kuat ya, melihat sebenarnya siapa orang yang kita perlu perlakukan dengan baik, mereka-mereka yang selama ini disingkirkan, ya, yang tidak punya kuasa, yang tidak punya ya itu tadi, yang selama ini didiskriminasi oleh apapun juga ya, eee, dalam masyarakat, dalam agama, dalam hidup, persekutuan kita di gereja, pasti sadar tidak sadar kita selama ini meminggirkan mereka-mereka dan Tuhan melihat orang-orang yang seperti itu. ya. Yang menarik juga dalam teks ini adalah kepala rumah ibadat itu melihat bahwa Yesus yang aktif ya, Mhm, menjangkau, menyembuhkan, mewartakan kabar baik kepada perempuan yang 18 tahun lamanya dirasuk oleh roh jahat. Tetapi ketika dia melihat itu dia menjadi gusar, dia menyampaikan kritik bukan kepada Yesus, tapi dia kepada perempuan itu iya, gitu. Ada di sana dikatakan ada 6 hari untuk bekerja. Kan itu datanglah pada salah satu hari mhm, itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat gitu. iya, Jadi kritiknya bukan kepada Yesus karena Yesus laki-laki mhm, kalau kita melihat di sini, dan juga punya tapi yang dia kuasa ya, kritik ya dan juga punya gitu kuasa, dan ya, punya kuasa sehingga levelnya dia mungkin wah eh, nggak berani. barangkali dia tahu ya karena dia tahu nah, ini punya kuasa yang kedua dia laki-laki dan dia seorang rabi gitu kan diakui oleh orang banyak Mhm, dan dia melihat bahwa dari kuasa itu ada transformasi perubahan nyata bahwa ini kan hanya bisa datang kuasa yang demikian itu dari Tuhan. Jadi mhm, dia tidak punya apa namanya ya tanda petik apa ya untuk mengcounter Yesus gitu. Tetapi mhm, dia lebih mengcounter orang yang ada menurut dia secara sosial di bawahnya dia gitu, iya, yaitu benar, perempuan iya, gitu. Jadi dia menyerukan kepada perempuan ini, kamu kalau bisa kan ada hari lain, kenapa harus di hari Sabat iya, gitu. iya, Nah, iya, sekali lagi benar. melihat di sini ada apa namanya Kak? Eh, peta kuasa juga ya Iya, di sini. benar. Peta kuasa. Itu kan yang sebenarnya terjadi pada dunia kita bahkan sampai saat ini gitu ya. Ya, Ketika kita tidak, ketika ya itu kenapa orang yang menderita, orang yang miskin, orang yang apa namanya, powerless itu semakin ditindas, karena ya, ya itu, kemudian orang makin menyalahkan gitu. Karena ya, nggak bisa mengkritik yang di atasnya, maka ya, jadikan dia, target ya ya, untuk disalahkan. Jadi kan betul. saya ingat ya kayak ini yang sering kali terjadi ya, misalnya pada kasus-kasus pelecehan seksual terhadap perempuan gitu kan ya. Mhm. Jarang ya memang, kadang-kadang gini, yang dikritik juga adalah si perempuan, si korban itu gitu ya. Ya pakaiannya sih, seksi-seksi begitu gitu ya. Dianya sih ya apa namanya, ya mungkin, gerak tubuhnya seperti ini, seperti itu gitu. Lah Nah, bodinya sih gemoy, iya, menonjol dan seterusnya. heeh. Jadi udah dia korban dan dia disalahkan gitu ya Ya, untuk sesuatu yang, sebenarnya, masalahnya kan pada orang yang melihatnya gitu. ya. Ya Yang kan? kotor kan di kepalanya Bener, di gitu ya. kepalanya gitu. Saya yakin bahwa maksudnya perempuan ketika oke dia berpakaian seperti nggak pernah punya teknologi supaya saya dipegang-pegang, enggak lah.
Ya, apa kabar yang udah tutup dari atas sampai bawah pun tetap Tetap diperkosa, aja. ya kan? Iya. Persoalannya kan berarti bukan pada diri perempuan, tapi ketidakmampuan laki-laki untuk menghormati hak azazi perempuan, Mhm, untuk mhm. mengekspresikan diri, Iya, untuk menikmati kenyamanan di tengah berinteraksi di betul. masyarakat, ya. Karena itu kenapa kan misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, kan banyak korbannya adalah anak-anak, Ya, ya kan? Atau juga perempuan, gitu. ya, Yang ketika betul. laki-laki tidak punya apa ya, saluran untuk kemarahannya, Ya, ya kan? Maka itu disalurkan kepada perempuan, kepada istri dan anak-anaknya, gitu. ya, betul. Iya. Bahkan ada kasus di mana anak diperkosa bertahun-tahun ya oleh bapaknya sendiri. Itu Mhm, menyakitkan sekali. mhm, mhm. Iya, iya. Ya, dan Ibrani sebenarnya menguatkan ya menurut saya menguatkan tentang makna makna ibadah ya dan makna bagaimana sebenarnya kita yang beribadah eh, kita beribadah kepada memang Tuhan yang kuasanya itu melebihi kuasa apapun juga gitu ya. Yang karena itu kenapa Ibrani kan di awal dia mengatakan jangan menyembah kepada ya itu kan seperti ya Betul. ya bagian-bagian yang memang kita nggak yang fana gitu ya. Tapi ketika ketika dikatakan beribadahlah kepada Tuhan yang berada di Sion, di Yerusalem, ya. Lalu kemudian Allah yang kembali lagi mengasihi dan Kristus ya di situ juga dibicarakan juga tentang Yesus yang hadir dan ini kan mau mengingatkan sebenarnya pada bagaimana sebenarnya kita beribadah kepada Allah yang memang real, yang nyata, yang memang kita bisa pegang gitu ya di dalam pergumulan hidup kita ya, yang punya kasih dan lain-lain. Ini yang Allah yang muncul di dalam keseharian hidup kita dan ini juga real sebenarnya ajakan dan undangan kalau buat saya Ibrani ini kan dalam konteks memang jemaat tertindas ya, maka itu butuh pegangan yang sangat kuat pada Allah yang mereka sembah ya, Allah yang memang real ada dan menolong mereka gitu. Dan ini akan juga membuat mereka hidup di dalam daya tahan yang kuat, bahkan juga sesama orang-orang yang berada dalam penderitaan itu, mereka bisa saling menguatkan satu sama lain. Mhm. Iya, Setuju. mm-mm, Jadi bertahan di dalam penindasan, bertahan dalam penderitaan, supaya jangan menolak Dia yang sudah menyelamatkan dan yang selalu berbicara kepada kita melalui rohnya. Sebab ibadah orang Kristen juga tidak hanya berbicara tentang apa hidup yang bahagia, hidup yang tenang, tapi ini mm-mm. hidup yang penuh dengan tantangan, tapi yang di dalamnya juga orang Kristen diajak untuk eh, mengasihi sesama, gitu. Iya, Gak hanya fokus soal imannya kepada Tuhan, lalu bahkan mungkin juga akhirnya kita jadi menaruh benci ya kepada mereka yang menyakiti kita, mm-mm, sebab perintahnya kan sudah jelas mengampuni termasuk orang yang memusuhi kita sekalipun. mhm, mhm, Tapi mhm. bukan berarti orang Kristen lalu ya memberikan dirinya secara pasif begitu ditindas. Tentu tidak begitu maksudnya ya. Iya, Iman kita harus selalu aktif, mengupayakan perdamaian, mengupayakan kasih, sekalipun penderitaan, bahkan kemartiran itu menjadi resiko yang tidak terhindarkan. Gitu. iya. Karena itu kenapa di ayat 8 kan ya di dalam Ibrani dikatakan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan Ya, hormat dan takut. Gitu ya. betul. Ini saya tidak membayangkan bahwa kita ketakutan kalau ketemu Tuhan gitu ya, tapi Bukan. dengan hormat dan takut ini artinya memang undangan sekali lagi bagaimana Ya. kalau kita beribadah kepada Tuhan gitu ya, maka Mm-mm. ibadah itu juga muncul di dalam
sikap hidup kita sehari-hari ya. Jujur. Bahkan kan gini, ujian dikatakan ujian dari iman kita adalah pada saat sebenarnya kita berada dalam situasi yang tidak mudah, ya. Yang tertindas misalnya, tidak baik-baik aja. Di situ baru muncul kelihatan umumnya, kelihatan orang itu eh, apakah memang dia tetap punya kasih gitu ya, kepada sesamanya, kepada dirinya gitu ya. Itu tadi ketika kekerasan, penindasan itu terjadi kan sebenarnya muncul karena banyak sekali pelampiasan terhadap situasi yang tidak nyaman bagi orang itu ya. Sehingga dia cari cara untuk eh, mengeluarkan ya kemarahannya, kekecewaannya kepada pihak atau orang atau hewan gitu ya, yang memang powerless. Ya. Mhm. Iya. Karena yang ibadah yang seperti itu sudah pasti tidak berkenan kepada Mhm. Allah. Iya, benar. Ya, Wah, menarik nih. Iya. semoga bisa dikontekstualisasikan dengan pergumulan Indonesia saat ini ya, Kak. Mm, mm-mm, benar. Bahkan Hmm, juga dunia ini. betul. Iya. Terima kasih. Selamat beribadah para sahabat eh, khotbah. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Bye. Berkati.